Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, yaitu masih melanjutkan tentang asraris shalah, yaitu rahasia-rahasia salat. Kita telah sampai kepada al-babul awalu, bab yang pertama, fi fadailis sholawat, yaitu di dalam keutamaan-keutamaan sholat, wasujud dan sujud, wal jamaah dan keutamaan jamaah, wal adzan dan keutamaan adzan, wa ghairiha dan selain itu semua. Yang pertama adalah fadilatul adzan, keutamaan adzan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salasatun, ada 3 orang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala kathibin, yang mereka ini berada di atas tumpukan, min miskin, dari minyak misek, aswada, yang berwarna hitam. La yahummuhum hisabun, yang mana hisab ini enggak menyedihkan mereka, enggak membuat gundah mereka, wala yanaluhum faz'un, dan tidak menimpa kepada mereka faz'un, ketakutan, hatta yafragha, sampai Allah SWT selesai menghisab, mimma bainan nas, antara manusia. Jadi kata Nabi, nanti pada hari kiamat itu ada 3 golongan manusia yang mereka ini berada di atas tumpukan minyak misek yang warnanya hitam. Mereka dalam kondisi aman, tidak merasa takut dan tidak akan dihisab sampai Allah SWT selesai menghisab seluruh manusia. Yang pertama adalah rajulun, seorang qara al-Quran, yang dia membaca Al-Quran, ibtigha'a wajhillah, semata-mata karena Allah. Wa amma, dan dia mengimami bihi, dengan bacaan Al-Qur'annya tadi, kauman, dia mengimami dengan Al-Qur'annya tadi kauman, satu kaum. Wa hum, sementara kaum tadi itu bihi, terhadapnya itu radun, mereka itu ridho. Jadi yang pertama adalah seorang yang dia ini ahli Quran yang ikhlas, kemudian dia mengimami satu kaum, sementara kaum tadi itu ridho kepada dirinya. Nah, orang ini nanti pada hari kiamat dalam kondisi aman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah warajulun, seorang laki-laki, adzana, yang dia ini adzan, fi masjidin, di sebuah masjid, wada'a ilallah, dan dia mengajak kepada Allah, ibtigha'a wajhillah, semata-mata karena Allah. Yang kedua adalah tukang adzan yang ikhlas, semata-mata karena Allah, maka dia nanti pada hari kiamat dalam kondisi aman. Kemudian yang ketiga adalah warajulun, seorang ubtuliyah, yang dia diuji, biriqi, menjadi seorang budak, fit dunya, di dunia, falam yushghilhu, akan tetapi tidak menyibukkannya, dzalika, menjadinya dia budak itu enggak menyibukkannya, an amalil akhirah, dari amal akhirat. Yang ketiga adalah seorang budak yang dia ini tidak lalai dari amal akhirat. Nah, maka orang ini juga nanti pada hari kiamat akan dalam kondisi aman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yasma'u sautal muadzin, tidaklah mendengar suaranya muadzin, jinnun, jin, wala insun, manusia, wala syai'un, dan sesuatu pun, ila, kecuali syahidah, kecuali itu semua akan bersaksi, lahu, bagi muadzin tadi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yadur rahman ala ra'sil muadzin, tangannya Allah ar-Rahman itu berada di atas kepalanya muadzin, hatta yafrugha, sampai muadzin tadi selesai, min adzanihi, dari azannya.
Wakil dan dikatakan fi tafsiri qaulihi azza wa jalla, di dalam tafsirnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila shalihah. Wa man ahsanu qaulan, dan siapakah yang paling baik perkataannya, mimman dari orang da'a yang dia mengajak inallah kepada Allah, wa amila shalihah dan dia mengamalkan amal soleh. Nah, katanya nazalat, ayat ini turun fil muadzin, berkenaan dengan muadzin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza sami'tumun nida, apabila kamu mendengar azan, faqulu maka bacalah mithla ma yaqul, sebagaimana apa yang dikatakan, apa yang dibaca oleh al-muadzin, oleh muadzin. Jadi kata Nabi, apabila kamu mendengar azan, bacalah sebagaimana apa yang dibaca oleh muadzin. Wadzalika, yang demikian itu, membaca seperti bacaan muadzin itu mustahabun, itu disunnahkan. Illa, kecuali fil hayya alataini, kecuali pada dua hayya ala shalah dan hayya alal falah. Fa innahu yaqul, hendaknya orang yang mendengar adzan tadi membaca fihima, pada kedua hayya alatain tadi, la haula wala quwata illa billah. Wa fi qawlihi, dan di dalam bacaannya muadzin, qad qamatis shalah, ketika muadzin membaca qad qamatis shalah, ketika iqamah, hendaknya orang yang mendengar muadzin tadi, mendengar orang yang iqamah tadi, hendaknya membaca aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu. Aqamahallah, semoga Allah menegakkan salat, wa adamaha, dan semoga Allah melanggengkan salat, madamatis samawati wal ardu, selama masih ada langit-langit dan bumi. Wa fi tathwib, dan di dalam tathwid, yaitu ketika muadzin adzan subuh mengumandangkan as-salatu khairum minan naum, hendaknya yang membaca yang mendengar tathwib tadi hendaknya membaca sodakta wa bararta, sodakta wa barirta wa nasuhta. Jadi ketika muadzin subuh mengumandangkan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur, hendaknya yang mendengar membaca sodakta, engkau benar, wa barirta, dan engkau telah melakukan kebaikan, wa nasuhta, dan engkau telah menasihati. Sodakta wa barirta wa nasuhta. Wa inda faragil muadzin yaqul, dan ketika selesainya muadzin hendaknya dia membaca Allahumma, ya Allah, rabba hadhihi da'wati tammah, ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, wa sholatil qa'imah, dan solat yang ditegakkan, ati Muhammadan, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah, wasilah, wal fadilah, dan keutamaan, wad darajatar rafi'ah, dan derajat yang tinggi, wa ba'athu, dan tempatkanlah Nabi Muhammad al-maqama mahmuda, yaitu pada kedudukan yang mulia, yang terpuji, alladzi wa'adtahu, yang telah engkau janjikan. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, la tukhliful mi'ad, tidak menyelisihi janji. Wa qala Sa'id bin Musayyab, dan telah berkata Sa'id bin Musayyab, katanya, man shalla bi ardin falatin, siapa yang sholat di bumi yang kosong, di tanah lapang misalnya, maka akan sholat an yaminihi, di sebelah kanannya, malakun, malaikat, wa an shimalihi, dan pada sebelah kirinya malakun, satu malaikat lagi. Jadi siapa, kata Sa'id bin Musayyab, siapa yang sholat di bumi yang kosong, maka akan sholat di sebelah kanannya satu malaikat, dan di sebelah kirinya juga satu malaikat. Tetapi fa'in adzana, jika dia beradzan, wa aqama, dan dia iqamah, maka shalla wara'ahu, maka akan sholat di belakangnya, amsalul jibal, seumpama gunung, minal malaikah, dari para malaikat. Nah, ini adalah
hadis-hadis atau ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, atau athar daripada sahabat atau tabi'in tentang mengenai keutamaan adzan. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.